Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta, Minggu 9 Agustus 2020 di pagi hari ini merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta di pagi ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman di ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta Nyonya Debbie Kalangi Tohata. Jemaat yang kekasih dipersilahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu ke-10 sesudah Pentakosta dengan bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari kitab Efesus pasal 3 ayat 6 menyatakan, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
Doa hari ini. Allah Bapa yang mengasihi kami, ketika kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, kami menyadari betapa rapuhnya kami. Kami cenderung berbuat dosa, yaitu tidak melakukan perintah-Mu. Pikiran, kata, dan perbuatan kami tanpa disadari melukai sesama kami. Perkenankan kami bermohon akan anugerah pengampunan-Mu dan mampukan serta ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami dan sesama kami. Inilah seruan dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Voice of Male Kaum Bapa dengan judul pujian Tunjukkan Kuasa-Nya. Dan tertutup di hadapan
Saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami umat-Mu hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu yang kami baca dan kami dengar. Mampukan kami juga ya Tuhan, untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 13 yang menyatakan, "Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang sosok seorang Rasul Paulus, saya berpikir bahwa tentu sosok ini tidak asing buat kita. Karena kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, ada hampir 14 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tokoh yang tentu membuat kita perlu belajar banyak dari dia. Sebelum namanya menjadi Paulus, dia terkenal sebagai seorang Saulus. Bapak Ibu, dia bukan orang bodoh. Dia seorang yang pintar. Dia seorang yang berpendidikan. Kalau secara manusia, apa yang kurang dari seorang Paulus? Ya, yang waktu itu namanya masih Saulus. Secara ilmu punya. Kedudukan dalam masyarakat juga diakui, namanya saja orang pintar, pasti sangat terkenal. Tapi kenapa dia harus mengubah namanya dari Saulus menjadi Paulus? Kita tahu persis sejarahnya. Tercatat dalam Alkitab bagaimana Tuhan mengubah Saulus menjadi Paulus. Dan mengapa dia harus diubahkan? Dalam perjumpaannya dengan Tuhan, Tuhan mau memakai dia. Tapi untuk pakai seorang Saulus menjadi Paulus, dia harus diubahkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dia harus mengalami perubahan dalam dirinya. Secara manusia Bapak Ibu tadi sudah saya katakan, pintar iya. Tapi kepintaran dan kepandaiannya dia salah gunakan. Dia menjadi orang yang boleh saya katakan menurut saya dalam bahasa saya juga. Menjadi seorang yang sombong Bapak Ibu. Karena merasa diri hebat. Saya pintar kok. Dan dia maju untuk memimpin. Ya, dia mau mencelakai orang-orang Kristen, para pengikut Kristus. Dari sini saja Bapak Ibu kan secara manusia lah logikanya kita bisa lihat. Apalah artinya seorang yang pandai dan pintar tapi menindas orang yang lemah. Kepandaian, kepintaran yang Tuhan anugerahkan seharusnya kan dia pakai untuk menolong orang. Bukan untuk merendahkan orang. Bukan untuk melecehkan orang. Bukan untuk memimpin orang untuk kemudian mencelakai orang-orang Kristen. Karena itu Tuhan mau ubah dia. Bapak Ibu secara akal pikiran, masa sih Tuhan mau pakai orang seperti ini? Mungkin pada saat ini ketika kita baca, harusnya gak usah, pakai saja orang yang mau kok. Tapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat belum tentu sama seperti yang Tuhan pikirkan dan Tuhan lihat. Orang ini Tuhan berkenan kepadanya. Karena itu untuk memakai dia, Saulus yang tadinya Paulus yang sebelumnya menjadi Saulus, yang namanya adalah Saulus, Tuhan harus sekali lagi Bapak Ibu mengubah dia. 3 hari dia mengalami kebutaan. Proses itulah yang membuat dia menyadari sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, sepandai apapun dia, sepengaruh apapun dia dalam hidup ini, tapi kalau dia tidak takut Tuhan dan dia tidak mengindahkan Tuhan dalam hidupnya, sia-sia semua yang dia lakukan. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan ubah dia. Orang yang Tuhan mau pakai untuk memberitakan Injilnya, Tuhan mau pakai dia lebih sungguh lagi Bapak Ibu, saya mau katakan harus mengalami perubahan. Harus mengalami perubahan. Ketika perubahan itu terjadi dalam dirinya, Tuhan akan pakai dia lebih heran Bapak Ibu. Dan itu terjadi dalam diri seorang Paulus. Karena tadi harus meninggalkan ego. Bapak Ibu dalam pelayanan kalau kita bicara, ego kita bermain, selesai sudah Bapak Ibu. Kita akan ribut satu dengan yang lain. Karena apa? Mementingkan ego masing-masing. Tapi kalau kita mau introspeksi diri lalu kita mau melihat, kenapa Tuhan pakai saya? Kenapa Tuhan tempatkan saya di posisi yang untuk melayaninya? Kenapa Tuhan pakai saya yang notabene saya tahu bahwa diri saya ini punya kelemahan-kelemahan. Yang kalau saya berinteraksi dengan orang lain bisa jadi saya panas. Tapi kenapa Tuhan pakai saya? Kita harus bertanya pada diri sendiri. Kenapa Tuhan pakai saya? Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau ubah dari diri kita. Contoh pendeta. Sebelum berkhotbahkan Bapak Ibu, firman Tuhan ini kan saya baca lebih dulu. Firman Tuhan ini pasti menusuk saya dulu baru saya harus sampaikan. Dan harus sampaikan apa adanya. Apa adanya firman itu. Apa yang dimaksudkan oleh firman itu yang harus disampaikan.
Dan itu akan menjadi tantangan Bapak Ibu. Kenapa? Bisa jadi karena kita yang duluan baca, kita ya pilah-pilahlah mana yang menyenangkan. Tapi Rasul Paulus tidak demikian. Kita belajar dari sosok Rasul Paulus ini Bapak Ibu. Dia mau melakukan tugas dan tanggung jawab layanannya berdasarkan Tuhan. Apa maunya Tuhan? Karena tadi perubahan itu membuat dia sangat menyadari. Dia tanggalkan segala egonya. Dia menjadi dan merendahkan hati dan dirinya untuk melayani Tuhan. Karena kalau ikut manusianya sebelum dia mengalami perubahan tadi, ya kan, dia pimpin orang untuk maju ke depan. Mari kita lawan mereka. Tapi ketika diubah, ada banyak hal yang menjadi pertimbangannya. Baik dalam sikapnya, perkataannya, bahkan dalam kegigihannya untuk tetap terus melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Dan tidak mudah Bapak Ibu. Ya, karena berita Injil itu bukan hanya milik orang Yahudi saja, tapi menjadi milik semua orang, semua bangsa. Makanya Rasul Paulus dipakai untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Dan itu tantangan terberat. Mengapa Bapak Ibu saya bilang tantangan terhadap Rasul Paulus? Manusianya kembali lagi nih Bapak Ibu. Orang yang sudah mengalami perubahan, lalu dia mau memberitakan firman Tuhan. Ada orang-orang yang tahu masa lalunya. Mereka akan bilang begini, Allah, dulu kamu juga yang paling depan memimpin kita untuk membunuh orang-orang Kristen kok. Allah, dulu kan dia begini, dulu kan dia begitu. Masa lalu itu pasti akan dibicarakan, akan diungkit oleh orang-orang. Dan sebagai seorang Paulus pasti berat, manusia Bapak Ibu. Dia bukan malaikat, dia manusia biasa yang juga bisa marah, bisa memberontak. Tapi karena Tuhan sudah mengubahnya Bapak Ibu, sekalipun engkau mengungkit masa laluku, tapi aku akan tetap terus maju untuk melayani Tuhan. Sekalipun engkau juga mentertawakanku karena pelayanan yang kulakukan, tapi aku akan tetap terus melayani Tuhan. Itulah yang menjadi semangat bagi seorang Rasul Paulus. Bahkan dalam penjara sekalipun, berita Injil itu tetap ia sampaikan. Bapak Ibu, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Selama kita mengikut Tuhan, belajarlah untuk mengubah hidup kita menjadi baik. Saya selalu bilang itu tidak semudah membalik telapak tangan Bapak Ibu. Sebelum menjadi pendeta pun pasti kita banyak, bahkan jadi pendeta sekalipun banyak kok melakukan kesalahan. Tapi Tuhan selalu mengingatkan, selama nafas hidup masih Tuhan anugerahkan Bapak Ibu, itulah kesempatan untuk kita mengubah hidup kita menjadi baik. Selama kita masih kuat Bapak Ibu, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Karena ada masa di mana kita tidak mampu lagi Bapak Ibu. Mungkin karena usia, karena sakit penyakit, karena berbagai hal yang kemudian membuat kita terhambat untuk bisa melayani Tuhan lagi. Selama Tuhan menganugerahkan kekuatan, kesehatan, nafas hidup ini Bapak Ibu, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Sebab itu kesempatan untuk berubah. Marilah kita beritakan Injil kepada setiap orang. Mungkin tidak dengan kata-kata, tapi dengan perilaku hidup. Meskipun berat, meskipun menghadapi tantangan, tetap teruslah melayani Tuhan. Tetap terus beritakan Injil keselamatannya. Tetap terus beritakan Injil kabar sukacita ini kepada setiap orang. Sehingga kata firman Tuhan, setiap lidah mulut akan mengaku Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari beritakan keselamatan oleh Tuhan tiada
nyatakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah jemaat berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita, diri kita. Kita datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menaikkan segala rasa syukur kami padamu ya Tuhan, atas firman yang boleh kami dengar saat ini. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia dalam kehidupan ini. Ajar kami untuk selalu berserah kepadamu. Ajar kami untuk selalu mengandalkan-Mu ya Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Pada saat ini hamba berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati para pemimpin bangsa kami di dalam mereka memimpin bangsa ini. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai mereka di dalam tugas dan tanggung jawab. Apapun tantangan persoalan yang dihadapi, kami percaya bahwa Engkau tidak menutup mata. Engkau akan mengubah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, yang berkenan dan hidup takut akan Engkau. Berdoa bagi gereja-gereja dari berbagai denominasi. Tuhan Yesus juga menyertai keberadaan kami. Biarlah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, kami juga boleh mewartakan kabar sukacita kepada setiap orang. Dan biarlah ya Tuhan sebagai gereja yang hidup, dalam setiap kata dan tindakan mencerminkan kasih-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi semua kami warga masyarakat, di dalam menghadapi pandemi saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa di balik semua ini ada rencana Tuhan yang indah, baik bagi bangsa kami bahkan seluruh dunia ini. Dan kami percaya ya Tuhan, kami adalah gereja yang hidup ini. Oleh karena itu, di tengah-tengah kehidupan ini, dengan segala aktivitas yang kami lakukan dan kerjakan, kami mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa bagi Majelis Sinode GPIB. Tuhan Yesus memberkati di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bahkan juga majelis jemaat yang tersebar di kota besar sampai di pelosok-pelosok daerah terpencil sekalipun. Dan seluruh jemaat Tuhan, biarlah kami bergandengan tangan bersatu hati, mewartakan kabar sukacita dimanapun kami berada, sesuai dengan profesi kami masing-masing. Secara khusus ya Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat Harapan Indah. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan umat-Mu di tempat ini, di dalam keseharian hidup mereka, hari-hari yang mereka lalui dan jalani.
Tangan kasih Tuhan senantiasa merangkul dan menopang mereka. Dalam berbagai persoalan mereka, Tuhan ada. Tuhan tidak biarkan mereka menghadapinya sendiri. Engkau senantiasa berjalan bersama dengan mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi Bapak Pendeta John Marlin Tambunan, bahkan juga para hamba-hamba Tuhan bersama dengan keluarga yang Kau tempatkan di jemaat ini, di dalam tugas tanggung jawab pelayanan bagi jemaat ini. Tuhan juga perlengkapi mereka terus-menerus, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Para penatua diaken, unit-unit misioner, bahkan karyawan Koster, BPPJ, semua yang terlibat dan mengambil bagian dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di rumah-Mu yang kudus ini. Biarlah kami melakukan tugas dan tanggung jawab itu dalam takut akan Tuhan. Ya Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami juga tidak luput dari berbagai persoalan, masalah-masalah silih berganti dalam pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, suami istri, anak-anak. Tuhan Yesus, apapun persoalan yang kami alami saat ini, kami percaya bahwa Engkau senantiasa memampukan kami untuk menghadapinya. Tolong kami Tuhan, supaya kami selalu menaruh harapan hanya kepadamu. Secara khusus ya Tuhan, bagi para janda, duda, anak yatim piatu, Tuhan Yesus tolong mereka, kuatkan mereka, hiburkanlah mereka Tuhan, tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani. Dan bagi saudara-saudara kami yang juga bergumul dan berjuang dengan sakit penyakitnya, bagi saudara-saudara kami yang berada dalam pemulihan, kami berdoa bagi Bapak Pendeta John Marlin Tambunan, Penatua Hans Tondawani, Ibu Sri Wegawati, Pendeta Vega Sarasak, Bapak Adar Sihite, Ibu Batseba Dimu Hau Piris, Ibu Sarce Sahetapi, Ibu Rosdiana Situmorang, Bapak Boy Siregar, Bapak Stanley Kopalit, yang saat ini berada dalam proses pemulihan. Tuhan pulihkan mereka dari sakit penyakit yang dialami, bahkan juga operasi yang telah dijalani oleh Bapak John Marlin Tambunan. Tuhan Yesus sembuhkan dan pulihkan seturut dengan kehendak-Mu. Dan bagi saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit, bagi Ibu Veronica Marbun dalam perawatan di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, menantu dari Penatua Nyonya Rusmina Marbun, bahkan juga Ibu Dr. Linda Siwi yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Cikini. Tuhan Yesus, di dalam perawatan yang mereka jalani saat ini, kuasa Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Dan kami percaya lewat para medis di rumah sakit di mana mereka dirawat, Tuhan akan bekerja lewat mereka dan memulihkan kondisi mereka saat ini. Di dalam kelemahan saudara-saudara terkasih kami ini, ada kekuatan dari Tuhan Yesus yang memampukan mereka untuk menjalani kehidupan ini. Hamba juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran ataupun perkawinan sepanjang pekan ini. Biarlah di tengah kebahagiaan dan sukacita mereka selalu mengingat bahwa ini semua anugerah Tuhan. Dan biarlah mereka memberikan yang terbaik hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba juga menyerahkan semua kami yang bertugas pada saat ini, bahkan juga vokal group Voice of Male kaum Bapa yang mengisi puji-pujian pada saat ini, dan semua kami yang mengambil bagian sehingga ibadah pada saat ini boleh terlaksana. Kiranya apa yang kami lakukan pada saat ini sungguh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ajakan persembahan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan dasar firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Doa persembahan. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan berdoa secara berbalasan. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan saksi yang dikerjakan. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat. Presbiter GPIB Jemaatan Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 dilayani oleh Pendeta Nyonya Debbie Kalangi Tohata. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, persembahan persepuluhan, persembahan PEK, persembahan syukur, dan lain-lain. Baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Diakonia berupa natura. Sesuai program kerja tahun ini, jemaat yang tergerak untuk berbagi diberi kesempatan untuk memberikan sumbangan berupa natura kepada penerima diakonia. Natura yang diperlukan adalah bagian dari sembako, yaitu beras, minyak goreng, gula pasir, telur, susu, deterjen, bubuk. Penerima diakonia berjumlah 35 keluarga. Sumbangan dapat diserahkan melalui kantor sekretariat gereja pada setiap hari jam kerja. Terima kasih. Nomor rekening baru Jemaat GPIB Harapan Indah di Bank BCA. Dengan telah berakhirnya masa tugas PHMJ periode 2017-2020 dan dimulainya masa tugas PHMJ periode 2020 sampai 2022, maka dengan ini diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa efektif per tanggal 23 Juli 2020, rekening jemaat GPIB Harapan Indah di Bank BCA dengan nomor 5211771888 atas nama John Marlin Tambunan atau Elizabeth Tandayu telah diganti dengan nomor rekening baru 528377 atas nama Regnel F. Tuan Kota atau Mike Tanot BSC, dan rekening pembangunan ekonomi gereja GPIB Harapan Indah di Bank BCA dengan nomor 5271078899 atas nama Elizabeth J. Ranguli atau Shirley Dwiningsih diganti dengan nomor rekening baru 5211428393 atas nama Regnel F. Tuan Kota atau Charlotte Christine Elizabeth Jama. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui jemaat. Amplop persepuluhan dan sabda bina umat. Dengan ini kami informasikan bahwa berdasarkan sidang majelis jemaat tanggal 15 Februari 2020 telah diputuskan bahwa 1. Amplop persepuluhan dan sabda bina umat bagi jemaat disiapkan di gereja. 2. Jemaat dapat memperoleh amplop persepuluhan dan SBU tersebut dengan cara mengambil di gereja pada setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.00. 3.
Apabila jemaat mengalami kesulitan dalam memperoleh amplop persepuluhan dan SBU tersebut, dapat menghubungi kantor sekretariat dengan nomor 021 887 8534 atau dapat menghubungi Korsek Wakorsek masing-masing. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk dapat diketahui seluruh jemaat GBIB Harapan Indah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. GBIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.